Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu? Semoga kabar kalian sehat semua ya. Alhamdulillah Bu Ais juga saat ini sehat walafiat. Baik, Bu Ais ini sedang berada di depan kelas ya, di koridor depan kelas di gedung SMP Negeri 26 Depok. Baik anak-anak ibu, minggu ini pokok bahasannya masih tentang membaca buku fiksi dan non-fiksi. Nah, jika minggu lalu kalian sudah menyusun atau menulis peta konsep dari buku fiksi dan non-fiksi yang kalian baca, maka minggu ini kalian Ibu Ais harapkan dapat menyusun tanggapan ya, tanggapan terhadap isi buku yang sudah kalian baca. Nah, tanggapan yang diberikan itu dapat berupa komentar, opini, atau dalam bentuk yang lebih luas dari itu, yaitu dalam bentuk resensi. Nah, kompetensi dasar yang ingin dicapai dalam pembelajaran kali ini adalah menelaah hubungan antara unsur-unsur buku fiksi dan non-fiksi. Lalu, kompetensi dasar keterampilannya adalah menyajikan tanggapan terhadap buku fiksi dan non-fiksi yang sudah kalian baca. Nah, nanti di akhir pembelajaran ada tugas yang harus kalian kerjakan untuk menunjukkan ketercapaian terhadap kompetensi dasar yang sudah Bu Ais sebutkan tadi ya, terutama pada kompetensi dasar keterampilan, yaitu kalian harus bisa membuat resensi buku. Seperti apa resensi buku dan seperti apa hubungan antar unsur di dalam buku fiksi dan non-fiksi? Simak penjelasan Bu Ais selanjutnya. Anak-anak ibu, hari ini Bu Ais akan melanjutkan pokok bahasan pada pertemuan minggu lalu, yaitu mengenai membaca buku fiksi dan non-fiksi. Nah, bila minggu lalu kalian sudah menggali informasi dari sebuah buku, baik itu fiksi maupun non-fiksi, lalu kalian sudah membuat peta konsep atau peta pikiran atau rangkuman dari buku tersebut, maka pada pertemuan kali ini kalian akan menelaah hubungan antar unsur-unsur buku fiksi atau non-fiksi yang dibaca. Kalian juga harus mampu menyajikan tanggapan atau komentar terhadap buku fiksi dan non-fiksi yang sudah dibaca. Nah, kaitan antar unsur di dalam buku, baik itu fiksi maupun non-fiksi, itu sangat erat. Jadi hubungan antara unsur dalam sebuah buku itu membentuk satu kesatuan yang padu dan runtut sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Itu yang seharusnya. Nah, kemudian bagaimana tekniknya kita bisa mengomentari isi buku fiksi atau non-fiksi? Pada pertemuan yang lalu Bu Ais sudah menyampaikan bahwa unsur-unsur yang dapat dianalisis dalam buku fiksi dan non-fiksi itu berbeda, ya, berbeda unsur-unsurnya. Nah, Bu Ais ulang lagi bahwa dalam buku fiksi kita dapat mengomentari unsur-unsurnya seperti sampul buku, kemudian rincian subbab di dalam buku, tokoh dan penokohan, tema cerita, bahasa yang digunakan, penyajian alur cerita, atau nilai-nilai yang terkandung di dalam cerita tersebut. Nah, di dalam menyajikan tanggapan terhadap isi buku fiksi, kalian dapat melakukannya dengan mengajukan beberapa pertanyaan terlebih dulu, ya. Nah, jawaban dari pertanyaan-pertanyaan itulah yang dapat kalian bangun menjadi sebuah komentar atau tanggapan terhadap isi buku tersebut. Lalu, bagaimana untuk mengomentari isi buku non-fiksi? Maka dapat mengomentari unsur-unsur seperti sampul bukunya, rincian subbab buku, judulnya, judul buku, isi bukunya, cara pengarang menyajikan cerita, bahasa yang digunakan,
atau sistematika penulisan. Nah, pertanyaan yang dapat kalian ajukan terhadap unsur-unsur tersebut, nah jawabannya dapat menjadi dasar ya yang dapat kalian bangun menjadi sebuah komentar atau tanggapan terhadap isi buku tersebut. Nah, itu unsur-unsurnya. Lalu pertanyaannya seperti apa yang bisa kita ajukan ya terhadap buku fiksi atau non-fiksi. Nah, Bu Oi sudah mengklasifikasi beberapa pertanyaan yang mungkin dapat membantu kalian untuk memperoleh jawaban yang akan dijadikan dasar sebagai komentar atau tanggapan terhadap buku tersebut. Ini misalnya untuk buku fiksi, ada beberapa pertanyaan yang dapat kalian ajukan. Bagaimana judul dan tema dikembangkan? Apakah ada keunikan dalam pengembangan judul dan tema tersebut? Bagaimana pengarang mengembangkan latar cerita? Lalu bagaimana pengarang mengembangkan tokoh dan watak tokoh-tokohnya? Lalu bagaimana juga pilihan kata yang digunakan oleh pengarang? Misalnya kata-katanya banyak yang sulit dimengerti. Nah, itu bisa dijadikan bahan untuk kalian komentari. Lalu apakah kalimat-kalimat yang digunakan pengarang memiliki keunikan dan kekuatan di dalam membangun cerita? Nah, kira-kira itu pertanyaan yang jawabannya bisa kalian temukan setelah membaca sebuah buku. Lalu jawaban itu bisa disusun begitu, dibangun menjadi sebuah komentar atau tanggapan untuk buku fiksi. Nah, untuk buku non-fiksi pertanyaannya kurang lebih sama ya, misalnya tentang sistematika atau bahasa atau penyajiannya. Tapi ada yang membedakan di antara kedua jenis buku ini. Kalau buku fiksi kan memiliki unsur-unsur intrinsik, jadi pertanyaan bisa diajukan mengenai unsur-unsur intrinsik tersebut. Nah, tetapi kalau untuk buku non-fiksi, karena ini tidak memiliki unsur-unsur intrinsik seperti dalam buku fiksi, maka pertanyaannya ya mungkin hanya seputar isi dan bahasanya begitu. Misalnya, apa judul dan tema buku tersebut? Dikemukakan begitu ya. Bidang ilmu apa yang dibahas dalam buku tersebut? Urgen tidak nih apa yang dibahas di dalam buku tersebut? Garis besar apa yang disampaikan oleh penulis di dalam buku? Lalu apakah isi setiap bab sesuai dengan judul dan subbab buku? Apakah buku ditunjang dengan gambar, foto, ilustrasi, tabel, atau grafik? Karena memang buku non-fiksi itu mungkin di dalamnya dibutuhkan data-data itu ya. Nah, apakah penunjang-penunjang tersebut cukup membantu pembaca untuk lebih memahami isi buku? Maksudnya yang penunjang tadi ya, tabel atau grafik itu apakah menunjang untuk mempermudah pemahaman pembaca terhadap isi buku atau tidak gitu. Nah, lalu apakah sistematika penulisannya mudah diikuti? Maksudnya sistematika antar bab begitu. Apakah berkesinambungan, kemudian lebih memudahkan kalian untuk lebih memahami isi buku tersebut atau tidak gitu. Dan apakah bahasa yang digunakan mudah dipahami, misalnya istilah-istilah yang ada di dalam buku tersebut apakah mudah dipahami atau justru sulit sehingga menyulitkan kalian untuk dapat memahami secara utuh informasi yang ada di dalam buku itu. Nah, jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tadi itu dapat kalian kemukakan sebagai bentuk tanggapan ya atau komentar terhadap isi buku non-fiksi. Nah, secara sederhana seperti itu ya, bagaimana kalian dapat memberikan komentar atau tanggapan terhadap buku fiksi atau non-fiksi. Nah, selanjutnya Bu Ois ingin menguraikan, memaparkan mengenai yang ada kaitannya dengan komentar atau tanggapan ini, yaitu ada yang disebut resensi ya. Resensi itu
timbangan buku atau penilaian, ini resensi buku tentu saja ya, timbangan buku atau penilaian terhadap baik buruknya atau keunggulan kelemahan sebuah buku. Nah, mengapa ini ada kaitannya dengan tanggapan atau komentar? Karena di dalam resensi yang akan dibuat itu di dalamnya ada bagian yang berisi komentar atau tanggapan. Harus disertakan komentar dan tanggapan kalian untuk dapat menilai sebuah buku itu apakah baik, begitu berkualitas atau tidak gitu. Apakah layak dibaca oleh masyarakat atau tidak ya. Nah, baik. Untuk resensi ini ada sistematika yang harus kalian ikuti. Langkah pertama adalah tentu saja menuliskan data buku atau identitas buku di bagian awalnya begitu ya. Jadi judul buku itu apa gitu ya. Kemudian penulisnya siapa, nama penerbitnya dicantumkan juga, terus cetakan atau tahun terbitnya. Kemudian tebal buku atau jumlah halamannya berapa ya, seberapa tebal begitu buku yang kalian baca. Nah, itu di bagian awalnya. Lalu bagian berikutnya judul resensi ya. Judul resensi itu boleh kalian ciptakan sendiri atau sama dengan judul buku yang kalian resensi. Bagian berikutnya yang ketiga, kalian juga harus menuliskan ikhtisar ya, ringkasan atau garis besar isi bukunya ya, sedikit diberikan gambaran begitu. Pembaca resensi ini diberikan gambaran tentang garis besar isi buku tersebut. Tapi jangan juga terlalu detail ya, tidak perlu terlalu panjang, sepintas saja. Nah, ini mungkin kalian di sini bisa menyertakan sinopsis yang sudah dibuat di bagian awal bab membaca buku fiksi dan non fiksi ini yang minggu lalu ya. Sinopsis atau ringkasannya bisa dituliskan di bagian ini. Lalu berikutnya ini langkah-langkah menulis ikhtisar begitu ya, atau rangkuman. Ini pun sudah Bu Is jelaskan di bagian yang lalu ya. Tentu saja langkah pertamanya adalah membaca buku yang akan diresensi, kemudian mencatat gagasan pokok, lalu membuat reproduksi atau menulis kembali gagasan pokok tersebut menjadi sebuah rangkuman yang singkat. Nah, lalu setelah mencantumkan ikhtisar buku, bagian selanjutnya langkah keempat di dalam menulis resensi, kalian menyampaikan kelebihan dan kekurangan buku. Nah, ini yang Bu Is maksudkan ada kaitannya dengan komentar dan tanggapan tadi. Komentar dan tanggapan atas pertanyaan tadi ini bisa kalian masukkan di bagian ini, begitu ya. Di bagian atau di poin keempat ini tentang kelebihan dan kekurangan buku. Tentu saja kalian sebagai penulis resensi atau istilah lainnya resensator ya, harus memberikan penilaian yang objektif ya mengenai kelebihan dan kekurangan buku dengan alasan yang dapat diterima ya oleh semua pihak begitu ya. Ulasannya harus objektif. Nah, baru setelah itu, setelah memberikan komentar tanggapan di sini tentang kelebihan dan kekurangan ya berdasarkan unsur-unsur yang sudah Bu Is jelaskan di awal, kalian tulis di bagian terakhir simpulan ya. Dikemukakan simpulannya bahwa mungkin bisa imbauan ya kepada masyarakat begitu, kepada pembaca mengenai layak atau tidak buku ini ya, apa informasi yang dapat diperoleh dari buku tersebut begitu ya. Jadi penulis resensi mengemukakan apa yang diperolehnya dari buku yang diresensi dan imbauan kepada pembaca. Maksudnya misalnya buku ini layak dibaca karena akan menambah wawasan begitu. Nah, baik anak-anak Ibu, demikian yang dapat Bu Is sampaikan mengenai membuat tanggapan atau komentar terhadap isi buku fiksi atau non-fiksi. Jadi di dalam bab ini kalian diminta untuk mampu membuat tanggapan atau komentar.
Termasuk Bu Ois cantumkan, Bu Ois sertakan di sini bagaimana membuat resensi begitu. Karena di dalam resensi ada tanggapan atau komentar kalian. Nah, tugasnya adalah tentu saja kalian harus mampu memberikan tanggapan terhadap buku yang sudah kalian baca, baik fiksi maupun non-fiksi. Nah, tanggapan ini Bu Ois harapkan kalian tulis dalam bentuk resensi ya, belajar menulis resensi begitu. Jadi dengan 5 poin yang Bu Ois sampaikan tadi ya, mengemukakan identitas buku dulu, kemudian membuat ikhtisarnya, lalu memberikan tanggapan atau komentar ya, kemudian tentang kekurangan dan kelebihan buku, lalu diikuti dengan bagian akhirnya simpulan. Baik, itu saja yang dapat Bu Ois sampaikan sebagai bagian akhir dari pertemuan hari ini adalah bahwa dengan membaca kita dapat membuka cakrawala dunia. Jadi semakin banyak membaca, semakin kita dapat membuka jendela dunia. Jadi menambah wawasan pengetahuan kita. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.